Di tengah perubahan zaman dan persaingan ekonomi yang begitu ketat, Indonesia tidak lagi hanya berbicara tentang kedaulatan secara wilayah, tapi juga kedaulatan di bidang keuangan negara. Karena di balik arus besar perdagangan global, ada gelombang lain yang tidak selalu terlihat di permukaan, namun bisa menggerus keadilan dan kejujuran ekonomi, serta menyebabkan larinya modal dan kekayaan bangsa ke luar negeri. Ya, itu adalah praktek trade misinvoicing, sebuah praktek yang selama ini tersembunyi di balik angka-angka ekspor-impor. Ketika modal mengalir keluar tanpa tercatat secara jelas, ketika harga transaksi dilaporkan tidak sesuai dengan sebenarnya, sehingga ada selisih pencatatan yang membuka celah dana gelap beredar. Inilah kecurangan yang seolah teknis tapi mengakibatkan dampak yang sangat nyata. Kecurangan trade misinvoicing atau manipulasi faktur kepabeanan ini beragam, mulai dari underinvoicing hingga overinvoicing. Periode 2014 sampai 2023, nilai underinvoicing ekspor diperkirakan mencapai 401 miliar US dollars atau rata-rata 40 miliar US dollars per tahun. Sedangkan nilai overinvoicing ekspor tercatat 252 miliar US dollars atau 25 miliar US dollars per tahun. Dengan sektor terbesar ada pada perdagangan limbah, logam berlapis logam mulia, serta smartphone. Kasus trade misinvoicing jelas merupakan bentuk pelanggaran hukum, dan negara mengalami kerugian cukup besar akibat kecurangan ini. Pertama, hilangnya penerimaan pajak dan bea dalam skala besar. Setiap rupiah nilai ekspor atau impor yang dikecilkan secara curang mengakibatkan ada penerimaan negara yang tidak tertagih. Kedua, larinya modal ke luar negeri dan berkurangnya devisa negara. Selisih pembayaran ekspor-impor yang tidak dilaporkan sering ditinggalkan di luar negeri. Akibatnya, devisa hasil ekspor yang masuk ke Indonesia lebih kecil dari seharusnya. Ketiga, masuknya dana gelap ke dalam negeri. Misinvoicing tak hanya soal uang hilang keluar, tapi sebagian skenario justru memasukkan uang ilegal ke Indonesia yang umum dipakai untuk pencucian uang. Keempat, membuat iklim persaingan usaha tidak adil. Pelaku usaha yang jujur membayar pajak sesuai aturan akan kalah bersaing dari oknum yang bisa menjual barang lebih murah karena kecurangan dalam pelaporan invoice, yang pada akhirnya mendorong semua pihak untuk ikut-ikutan curang demi bertahan. Teman-teman, Bapak Presiden berulang kali menegaskan bahwa langkah-langkah untuk menyelamatkan kekayaan negara harus diambil, meskipun tidak selalu populer bagi sebagian pihak. Bagi beliau, menjaga kekayaan nasional agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat hari ini dan generasi mendatang adalah tanggung jawab moral dan konstitusional. Ibarat sebuah badan, kalau darahnya terus mengalir keluar, maka pada suatu titik badan itu akan mati. Kalau mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri, kita biarkan terus-menerus, kita berpotensi jadi negara gagal. Karena itu saya berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, walaupun itu sulit dan juga tidak populer bagi pihak-pihak tertentu. Saya harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kekayaan negara agar bisa digunakan untuk kepentingan bangsa kita di hari ini dan di hari esok, untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya memperbaiki pelaporan dan pembayaran kepabeanan, pajak, dan PNBP berbasis sistem elektronik, supaya transaksi semakin transparan dan kebocoran semakin bisa ditekan. Inilah saatnya ekonomi kita tumbuh
bermartabat, tumbuh dari kejujuran dan keadilan.